Jiang Cheng tiba-tiba tersadar bahwa dirinya telah berpindah ke dunia lain. Awalnya, Jiang Cheng sempat berharap keberuntungannya akan sama seperti para transmigrator lain. Ia membayangkan sistem, cheat, atau kekuatan instan. Namun harapan itu runtuh ketika ia menyadari kondisinya. Tubuhnya tergeletak sekarat di tempat terpencil, jauh dari siapapun, tanpa bantuan dan tanpa jalan keluar. Kesadaran pahit menghantamnya. Tidak ada kultivasi, tidak ada keistimewaan, dan tidak ada perlindungan, hanya tubuh lemah yang ditinggalkan di tempat mematikan untuk menunggu ajal. Tak lama kemudian, hidup Jiang Cheng benar-benar berakhir. Dunia yang baru ia masuki langsung merenggut nyawanya tanpa ampun. Saat kematian terjadi, sebuah notifikasi aneh muncul. Sistem mendeteksi kematian sang host dan mulai mengaktifkan dirinya. Kesadaran Jiang Cheng kembali, disertai emosi kesal dan tidak terima. Ia menyadari bahwa sistem baru aktif justru setelah dirinya mati. Sistem memperkenalkan dirinya dan menjelaskan fungsi utamanya. Jiang Cheng diberi nyawa dalam jumlah luar biasa. Dengan kemampuan bangkit kembali setiap kali mati, lengkap dengan rencana bertahan hidup. Jiang Cheng mencerna informasi itu dengan campuran terkejut dan curiga. Ia mulai menyadari bahwa sistem ini mendorongnya untuk memanfaatkan kematian sebagai cara menjadi lebih kuat. Sistem kemudian menganalisis penyebab kematiannya yang pertama. Berdasarkan itu, sistem memberikan hadiah tubuh khusus yang diklaim tidak bisa dihancurkan. Mendengar hadiah tersebut, Jiang Cheng merasa terkejut dan sedikit terkesan. Untuk pertama kalinya sejak transmigrasi, muncul secercah harapan. Tak lama setelah itu, tubuh Jiang Cheng kembali hidup. Ia bangkit dari kematian, berdiri di dunia asing dengan kesempatan kedua yang nyata. Jiang Cheng segera memeriksa tubuhnya sendiri. Ia memastikan bahwa kebangkitannya bukan ilusi dan bahwa tubuhnya benar-benar kembali hidup. Setelah memastikan dirinya baik-baik saja, pikirannya mulai melayang jauh. Ia membayangkan masa depan di mana kekuatan barunya akan membawanya menguasai dunia tanpa diketahui orang lain. Namun, ia cepat menenangkan diri. Jiang Cheng menyadari bahwa terlalu larut dalam khayalan bisa berbahaya, apalagi sistem masih menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Ia lalu menoleh ke sekeliling dan mulai mengamati lingkungan. Ketidakberadaan energi spiritual membuatnya bingung dan gelisah, seolah tempat ini menolak konsep kultivasi itu sendiri. Sistem pun menampilkan statistik dirinya. Semua terlihat biasa saja, kecuali tubuh spesialnya dan kemampuan bangkit yang tercatat jelas. Melihat data tersebut, Jiang Cheng langsung merasa tidak puas. Tubuhnya memang kuat, tetapi kekuatan dasarnya tidak mengalami peningkatan sama sekali. Kekecewaan berubah menjadi kemarahan. Jiang Cheng merasa sistem telah menipunya dan mulai menuntut jalan keluar dari tempat terkutuk ini. Hari berlalu tanpa perubahan. Tekanan mental membuat Jiang Cheng semakin frustrasi hingga muncul pikiran nekat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sistem menanggapi ancamannya dengan dingin. Ia memperingatkan bahwa tindakan bunuh diri akan menghilangkan hak kebangkitan sepenuhnya. Dalam kondisi emosi yang tidak stabil, Jiang Cheng yang sudah berlari tak sempat berhenti dan menghantam tebing dengan keras. Beberapa hari kemudian, Jiang Cheng terlihat duduk muram. Wajahnya dipenuhi kelelahan dan rasa putus asa karena tetap terjebak di tempat itu. Ia meluapkan kekesalannya ke langit. Tidak ada hadiah pemula, tidak ada jalan keluar, dan nasibnya terasa seperti bahan olokan. Tiba-tiba, sesuatu melintas di langit dekat dirinya. Cahaya itu jatuh dengan cepat seperti bintang jatuh. Saat mendekat, Jiang Cheng menyadari bahwa yang jatuh bukan benda biasa. Sosok seorang gadis tergeletak di hadapannya. Jiang Cheng terdiam sejenak. Penampilan gadis itu membuatnya terpana, seolah kehadirannya tidak berasal dari dunia biasa. Ia menatap lebih lama, memperhatikan pakaian dan wajah gadis tersebut. Kekagumannya bercampur dengan rasa heran yang sulit disembunyikan. Namun suasana berubah drastis. Gadis itu segera menghunus pedang dan mengarahkannya ke leher Jiang Cheng tanpa ragu. Meski pedang berada sangat dekat, Jiang Cheng tetap terlihat tenang. Di balik sikapnya, ia menyadari bahwa gadis itu benar-benar berniat membunuh. Alih-alih menghindar, Jiang Cheng justru bertingkah aneh. Ucapannya dan sikapnya sengaja dibuat provokatif dan tidak masuk akal. Reaksi gadis itu penuh kebingungan. Ia mulai meragukan kewarasan pria di depannya. Sistem kembali muncul untuk memperingatkan Jiang Cheng. Tindakannya dianggap sebagai upaya bunuh diri tidak langsung dan bisa berakibat fatal baginya. Mendengar itu, Jiang Cheng langsung menghentikan tingkah gilanya.
Ia buru-buru menarik ucapannya dan mencoba meredakan situasi. Dalam hatinya, Jiang Cheng mulai menyusun rencana baru. Jika ia tak bisa mati dengan mudah, maka ia harus memancing orang lain untuk melakukannya. Ia lalu bertindak nekat dengan melepas pakaiannya. Perilakunya berubah menjadi sengaja tidak senonoh untuk memancing reaksi ekstrim. Gadis itu tersentak dan berteriak karena malu dan marah. Situasi langsung memanas dalam sekejap. Ia segera menghunus pedangnya kembali. Ancaman nyata kembali terasa di udara. Tepat saat ketegangan memuncak, suara dari kejauhan terdengar. Kehadiran orang lain memecah fokus mereka berdua. Beberapa sosok muncul, terdiri dari seorang gadis dan 3 pemuda. Jelas mereka sedang mencari gadis yang bersama Jilinghan. Gadis yang memimpin rombongan itu menatap tajam dan penuh permusuhan. Sikapnya menunjukkan bahwa kedatangannya bukan untuk berdamai. Melihat situasi tersebut, Jiang Cheng langsung memahami keadaan. Ia menyadari bahwa kelompok ini kemungkinan adalah musuh gadis yang tadi ditemuinya. Pemimpin kelompok itu mulai meluapkan dendam lamanya. Ucapannya memperjelas bahwa gadis bernama Jilinghan adalah target utama mereka. Jiang Cheng menyimpulkan bahwa konflik ini berasal dari masa lalu. Permusuhan itu tampaknya berkaitan dengan sekte dan reputasi. Jilinghan membalas dengan kemarahan yang tertahan. Ia menolak tuduhan dan mengungkap betapa kejamnya tindakan lawannya yang menghancurkan sektenya. 3 pemuda di belakang Yao Yunxuan tersenyum penuh niat buruk. Mereka jelas menikmati situasi dan kekuasaan yang mereka pegang. Melihat mereka, Jiang Cheng justru merasa tertarik. Baginya, para penjahat seperti ini adalah kesempatan yang sempurna. Jiang Cheng melangkah maju ke tengah. Ia menyela konflik dengan sikap sok akrab yang sama sekali tidak pada tempatnya. Yao Yunxuan langsung menoleh dengan wajah tidak senang. Ia sama sekali tidak tertarik dengan kehadiran orang asing. Namun Jiang Cheng tetap melanjutkan aksinya. Ia berbicara dengan gaya penuh percaya diri, seolah dirinya adalah tokoh penting yang patut diperhitungkan. Jiang Cheng memperkenalkan dirinya dengan sikap tanpa malu. Ia mengarang identitas besar, seolah dirinya adalah sosok legendaris yang memilih hidup menyendiri setelah bosan dengan dunia. Kelompok Yao Yunxuan menatapnya dengan ekspresi aneh. Di mata mereka, Jiang Cheng hanyalah orang bodoh yang muncul di tempat terlarang tanpa memahami situasi. Yao Yunxuan kehilangan kesabaran. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Jiang Cheng tanpa ragu. Menghadapi ancaman itu, Jiang Cheng justru bersikap meremehkan. Ia memberi kesan seolah dirinya masih memberi kesempatan pada lawannya. Ia semakin memprovokasi mereka. Sikapnya jelas bertujuan memancing serangan secepat mungkin. Tanpa menahan diri, para pemuda itu langsung menyerang. Sementara itu, Jiang Cheng justru terlihat menantikan serangan tersebut. Jilinghan panik melihat tindakan Jiang Cheng. Baginya, sikap Jiang Cheng terlalu sembrono dan mendekati bunuh diri. Serangan itu mendarat telak. Jiang Cheng tewas di tempat tanpa sempat melawan. Melihat hal itu, Jilinghan terdiam penuh kesedihan. Raut wajahnya menunjukkan rasa bersalah dan kehilangan. Yao Yunxuan justru memarahi bawahannya. Ia kesal karena Jiang Cheng mati terlalu cepat, tidak sesuai dengan perintahnya. Dalam benaknya, Yao Yunxuan masih memikirkan cara memanfaatkan tubuh Jiang Cheng. Bahkan setelah mati, Jiang Cheng masih dianggap berguna olehnya. Jilinghan akhirnya meledak dalam kemarahan. Ia mengangkat pedangnya dan memaki tindakan kejam mereka. Di saat yang sama, sistem Jiang Cheng kembali aktif. Kematian kedua terdeteksi dan skenario bertahan hidup langsung diproses. Sementara itu, Yao Yunxuan tertawa penuh kepuasan. Ia mulai melampiaskan kebenciannya kepada Jilinghan tanpa rasa kasihan. Anak buah Yao Yunxuan bersikap menjilat. Mereka memuji kebengisan tuannya sambil menikmati penderitaan Jilinghan. Tiba-tiba, Jiang Cheng bangkit kembali. Senyum aneh muncul di wajahnya saat melihat lawannya lengah. Aura biru menyelimuti tubuh Jiang Cheng. Pemandangan itu membuat semua orang terkejut dan panik. Jilinghan menatap Jiang Cheng dengan mata berbinar. Harapan dan kekaguman kembali muncul di hatinya. Kelompok Yao Yunxuan segera menyerang lagi. Mereka tidak mau memberi Jiang Cheng kesempatan kedua. Jiang Cheng mengangkat tangannya dan mencoba kemampuan barunya. Gerakannya tenang, seolah sudah menguasai teknik tersebut. Hanya dengan satu sentuhan ringan, salah satu lawannya langsung tumbang. Perbedaan kekuatan terlihat jelas. Yao Yunxuan terkejut dan tidak percaya. Ia tidak memahami bagaimana Jiang Cheng bisa menggunakan teknik sektenya sendiri.
Jiang Cheng membalas dengan hinaan tajam. Kata-katanya menekan mental lawannya tanpa ampun. Dipenuhi amarah dan ketakutan, Yao Yunxuan memerintahkan serangan bersama. Ia berniat menghabisi Jiang Cheng sepenuhnya. Namun hasilnya jauh dari harapan. Jiang Cheng mengalahkan para bawahannya dengan sangat cepat. Kini giliran Yao Yunxuan yang gemetar ketakutan. Ia mulai memohon, menyadari posisinya benar-benar terbalik. Tiba-tiba, cahaya terang muncul di langit. Sebuah avatar turun dengan tekanan kekuatan yang luar biasa. Jiang Cheng mendongak, merasakan aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sosok itu jelas bukan orang biasa. Jilinghan langsung mengenali avatar tersebut. Sosok itu adalah kepala sekte Extreme Moon, sekaligus ayah Yao Yunxuan. Avatar itu berbicara dengan penuh wibawa. Kehadirannya memberikan rasa aman bagi putrinya. Yao Yunxuan segera mengadu. Ia menuntut ayahnya untuk menghukum Jiang Cheng tanpa ampun. Jilinghan diliputi kecemasan. Ia tahu perbedaan ranah kekuatan mereka terlalu besar untuk dihadapi. Avatar Yao Qiulin langsung melancarkan serangan. Tekanan kekuatan membuat udara seolah terbelah. Namun, Jiang Cheng menepis serangan itu dengan satu tamparan santai. Avatar tersebut langsung kehilangan bentuknya. Jilinghan terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Apa yang ia lihat jauh melampaui pemahamannya. Avatar menghilang sepenuhnya. Jiang Cheng lalu menoleh perlahan ke arah Yao Yunxuan. Yao Yunxuan mundur dengan wajah pucat. Ketakutan murni terpancar dari sorot matanya. Tanpa memberi kesempatan, Jiang Cheng menghabisi Yao Yunxuan. Ancaman itu berakhir seketika. Setelah semuanya selesai, mata Jiang Cheng berbinar. Pikirannya langsung tertuju pada hasil rampasan. Ia mulai memeriksa harta yang didapat. Sistem kembali menunjukkan sisi ramah penggunanya. Jiang Cheng tertawa puas melihat hasil yang ia dapatkan. Kematian dan kebangkitannya akhirnya terasa memberi hasil nyata. Jilinghan memanggil Jiang Cheng dengan ragu. Nada suaranya menunjukkan campuran kagum, canggung, dan hormat. Mendengar panggilannya, Jiang Cheng langsung salah paham. Pikirannya melayang ke arah yang tidak penting. Jilinghan lalu menanyakan asal-usul teknik yang digunakan Jiang Cheng. Ia tidak bisa memahami bagaimana orang luar bisa menguasai metode sekte musuhnya. Jiang Cheng menjawab dengan sikap berlebihan dan penuh gaya. Ia membanggakan dirinya sebagai seseorang yang belajar segalanya sendiri. Ia menjelaskan bahwa menggunakan teknik lawan untuk melawan mereka adalah cara terbaik. Bagi Jiang Cheng, itu adalah penghinaan paling efektif. Jilinghan semakin mengaguminya. Di matanya, Jiang Cheng bukan hanya kuat, tapi juga bermartabat. Jiang Cheng lalu berbicara lebih serius. Ia meminta Jilinghan merahasiakan semua yang terjadi hari itu. Jilinghan akhirnya meluapkan perasaannya. Dengan air mata, ia memohon bantuan untuk membalas kehancuran sektenya. Permohonan itu memicu reaksi dari sistem. Sebuah tugas utama langsung dikirimkan kepada Jiang Cheng. Jiang Cheng memperhatikan penjelasan sistem dengan seksama. Ia menyadari bahwa tugas sistem menawarkan jalan peningkatan yang jauh lebih cepat. Detail sistem ditampilkan lengkap. Semua mekanisme peningkatan, poin, dan level terbuka di hadapannya. Melihat kemungkinan peningkatan, Jiang Cheng mulai berpikir lebih jauh. Ia menyadari bahwa hasil rampasan mungkin bisa ditukar. Menu penukaran sistem pun terbuka. Nilai tukarnya langsung membuat Jiang Cheng tercengang. Raut wajahnya berubah kesal. Ia merasa sistem menetapkan harga yang tidak masuk akal. Semakin ia lihat, semakin jelas bahwa penukaran ini penuh jebakan. Sistem tampak mendorong ketergantungan total. Sistem kembali menyindirnya dengan satu pertanyaan sederhana. Jiang Cheng tidak punya jawaban yang memuaskan. Jilinghan mendekat dengan wajah khawatir. Ia heran melihat perubahan ekspresi Jiang Cheng yang tiba-tiba. Ia mencoba menebak kondisi Jiang Cheng dengan polos. Ia mengingat bahwa kultivator tua cenderung menderita demensia. Jiang Cheng langsung membantah dengan kesal. Reaksinya membuat suasana sedikit mereda. Setelah tenang, Jiang Cheng kembali ke topik utama. Ia memastikan kembali permintaan bantuan Jilinghan. Pandangan Jiang Cheng menelusuri tubuh Jilinghan sejenak. Dari sikapnya, terlihat bahwa ia hendak mengajukan syarat. Jilinghan salah menafsirkan tatapan itu. Ia sempat berpikir ke arah yang memalukan namun terpaksa menerima kemungkinan terburuk. Dengan tekad campur aduk, Jilinghan menyatakan kesiapannya. Ia menutup rasa malu demi sektenya. Namun Jiang Cheng segera meluruskan kesalahpahaman.
Syarat yang ia ajukan sama sekali berbeda dari dugaan Jilinghan. Jilinghan terkejut mendengar permintaan tersebut. Ia tidak menyangka arah pembicaraan akan berubah sejauh itu. Setelah berpikir sejenak, Jilinghan menjelaskan kondisi sektenya saat ini. Ia menyadari risiko besar dari keputusan itu, namun melihat potensi di diri Jiang Cheng. Akhirnya, Jilinghan mengambil keputusan. Ia bersujud dan mengakui Jiang Cheng sebagai pemimpin baru. Sistem langsung merespons. Status kepemilikan sekte dinyatakan berhasil dan poin bonus diberikan. Tak lama kemudian, sistem menampilkan evaluasi Jilinghan. Nilainya sangat tinggi dan disertai bonus besar. Melihat jumlah poin yang melonjak, Jiang Cheng merasa sangat puas. Ia segera memutuskan untuk meningkatkan sistem. Level sistem meningkat ke tahap berikutnya. Fitur baru pun terbuka, termasuk mekanisme undian misterius. Jiang Cheng langsung tertarik. Pengalaman hidup lamanya membuatnya akrab dengan sistem semacam ini. Tanpa ragu, ia melakukan undian. Harapannya tertuju pada hasil besar. Hasil undian muncul dengan efek mencolok. Jiang Cheng memperoleh kemampuan khusus yang belum ia kenal. Ia langsung mengaktifkan kemampuan tersebut. Sistem mulai memproses pencarian harta terdekat. Pandangan Jiang Cheng tertuju ke kejauhan. Ia melihat cahaya yang menandakan target harta karun. Jilinghan melihat Jiang Cheng berjalan pergi dengan bingung. Ia khawatir Jiang Cheng akan meninggalkannya begitu saja. Jiang Cheng menjawab dengan santai. Ia menyuruh Jilinghan menunggu dan menjaga posisi. Dengan satu lompatan cepat, Jiang Cheng melesat meninggalkan tempat itu. Jilinghan menatap punggungnya yang menghilang. Dalam hatinya, sosok Jiang Cheng terasa semakin sulit dipahami. Jiang Cheng akhirnya tiba di lokasi harta karun. Di hadapannya, cahaya aneh memancar dari dalam tanah, menandakan sesuatu yang tidak biasa tersembunyi di bawah sana. Ia diam-diam meminta bantuan sistem yang selalu menemaninya. Dalam benaknya, Jiang Cheng berharap sistem bisa menjelaskan asal-usul cahaya itu tanpa banyak basa-basi. Sistem langsung merespons dengan nada resmi, sekaligus memotong sejumlah poin miliknya. Jiang Cheng menyadari, setiap informasi memang selalu dibayar mahal. Kesal, Jiang Cheng mengumpat dalam hati. Ia merasa sistem sengaja memerasnya, apalagi poin yang ia kumpulkan susah payah terus terkuras. Informasi tentang fragmen Heart of the World pun muncul. Artefak itu dijelaskan sebagai benda luar biasa yang mampu memengaruhi keseimbangan besar dunia dan menjadi jauh lebih kuat jika disatukan. Tak mau mendengar penjelasan panjang, Jiang Cheng langsung mulai menggali. Baginya, melihat langsung jauh lebih penting daripada teori yang bertele-tele. Begitu tanah terbuka, cahaya warna-warni memancar keluar dengan intens. Jiang Cheng menyadari ini bukan harta biasa, melainkan artefak tingkat tinggi dengan aura mencolok. Tanpa peringatan, cahaya itu tiba-tiba meledak. Ledakan energi spiritual menyapu area seketika, meninggalkan kehancuran di sekelilingnya. Tubuh Jiang Cheng tak mampu menahan dampaknya. Dalam sekejap, tubuhnya hancur dan nyawanya pun terputus. Kesadarannya mengambang dalam kebingungan. Ia tak mengerti bagaimana menggali harta karun bisa berakhir dengan kematian yang begitu tiba-tiba. Di tengah kekosongan, kemampuan khususnya aktif. Sistem mendeteksi kematian, menjelaskan penyebabnya, lalu memicu proses kebangkitan dengan kemampuan baru yang langka. Jiang Cheng pun hidup kembali. Saat matanya terbuka, ia merasakan ada seseorang menepuk wajahnya, membuatnya sadar bahwa ia benar-benar telah kembali ke dunia nyata. Saat pandangannya kembali fokus, Jiang Cheng melihat seorang gadis kecil duduk tepat di hadapannya. Sosok itu tampak tenang, seolah kemunculannya di tempat berbahaya ini adalah hal wajar. Jiang Cheng langsung menyadari ada yang janggal. Aura yang ia rasakan dari gadis kecil itu sama persis dengan fragmen Heart of the World yang tadi meledak. Sistem kembali muncul dan menjelaskan bahwa fragmen tersebut telah berubah wujud setelah mengenali pemiliknya. Penjelasan itu disertai pengurangan poin, membuat Jiang Cheng makin tidak senang. Ia menunjukkan kekesalannya pada sistem. Jiang Cheng merasa tidak pernah meminta penjelasan kali ini, namun tetap saja harus membayar mahal. Sistem menanggapi dengan nada dingin dan mekanis. Jiang Cheng diberitahu bahwa layanan akan aktif otomatis selama dianggap dibutuhkan. Dengan kesal, Jiang Cheng langsung menghentikan layanan itu. Ia meluapkan emosi tanpa peduli konsekuensi yang mungkin muncul. Gadis kecil itu tiba-tiba merentangkan tangan ke arahnya. Sikapnya polos, seperti anak kecil biasa yang meminta perhatian.
Jiang Cheng mengamati gadis itu dalam hati. Ia menganggapnya imut, polos, dan tampaknya belum memahami banyak hal, termasuk perbedaan pria dan wanita. Ia segera memperbaiki kesalahpahaman soal panggilan. Jiang Cheng menegaskan posisinya dengan ekspresi serius, meski situasinya terasa konyol. Tiba-tiba, Jilinghan datang berlari dengan wajah panik. Ia jelas merasakan adanya ledakan energi spiritual yang tidak biasa. Jilinghan langsung memastikan kondisi Jiang Cheng. Kekhawatirannya terlihat jelas, mengingat dampak spiritual barusan sangat berbahaya. Jiang Cheng menunjuk ke arah gadis kecil yang kini duduk santai di atas kepalanya. Ia menyiratkan bahwa sumber masalah ada tepat di situ. Jilinghan terkejut saat merasakan aura gadis itu. Ia menyadari bahwa harta karun tersebut telah berubah menjadi roh, sesuatu yang sangat langka. Gadis kecil itu justru terlihat penasaran dengan Jilinghan. Jiang Cheng menanggapi dengan nada santai namun menyelipkan ejekan ringan. Jilinghan mencoba menyapa gadis kecil itu dengan hati-hati. Ia ingin mengetahui identitas makhluk aneh yang baru muncul ini. Mendadak, mata gadis kecil itu memancarkan cahaya terang. Perubahan itu terjadi begitu cepat tanpa tanda bahaya sebelumnya. Jilinghan langsung kehilangan kesadaran dan terjatuh. Jiang Cheng terkejut melihat kejadian itu terjadi begitu saja. Ia buru-buru memeriksa kondisi Jilinghan. Meski panik, Jiang Cheng berusaha memastikan gadis itu tidak dalam bahaya serius. Jiang Cheng menoleh tajam ke arah gadis kecil itu. Ia menuntut penjelasan atas apa yang baru saja terjadi. Dengan polos, gadis kecil itu menjelaskan tindakannya. Ia hanya mengikuti perintah untuk belajar, tanpa menyadari dampaknya bagi Jilinghan. Jiang Cheng langsung mencerna penjelasan itu. Ia menyadari bahwa gadis kecil ini telah menyerap seluruh pengetahuan Jilinghan. Gadis kecil itu mulai memaparkan informasi tentang wilayah dan kekuatan yang menguasainya. Jiang Cheng langsung merasa kepalanya penuh. Tak tahan dengan penjelasan panjang, Jiang Cheng menghentikannya. Ia juga kembali menegaskan soal panggilan yang harus digunakan gadis kecil itu. Namun gadis kecil itu tetap bersikeras memanggilnya Mama. Jiang Cheng hanya bisa menunjukkan rasa kesalnya karena terus dipanggil dengan sebutan yang salah. Akhirnya, Jiang Cheng mengambil keputusan sepihak. Ia menetapkan hubungan mereka dan memberi nama Dahuang pada gadis kecil itu. Namun gadis kecil itu langsung menolak karena dirasa jelek. Memanfaatkan itu, Jiang Cheng memintanya untuk memanggilnya Papa jika ia ingin nama yang lain. Namun gadis itu lebih memilih nama jelek daripada memanggil Papa. Membuat Jiang Cheng frustasi. Jiang Cheng hanya bisa menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa berurusan dengan makhluk ini tidak akan pernah mudah. Langit tiba-tiba berubah mencekam saat sebuah mata raksasa muncul dan menatap Jiang Cheng dari atas. Tekanan yang luar biasa langsung menyelimuti area itu. Jiang Cheng langsung panik. Ia sadar musuh kuat telah datang, sementara kesempatan kebangkitannya hari ini sudah habis. Yao Qiulin muncul bersama dua rekannya. Amarahnya jelas terlihat, seolah seluruh kemarahan itu tertuju langsung pada Jiang Cheng. Situasi semakin buruk. Jiang Cheng merasa terpojok dan hanya bisa mengandalkan sistem untuk mencari jalan keluar. Namun sistem justru memberi peringatan bahwa layanan telah berhenti. Jiang Cheng terpaksa memilih untuk mengaktifkannya kembali. Jawaban sistem tidak membantu sama sekali. Bahkan poin Jiang Cheng kembali berkurang, membuat keadaannya makin terdesak. Kekesalan Jiang Cheng memuncak. Ia merasa sistem sama sekali tidak peduli dengan hidup matinya. Sistem malah menyarankan agar semua poin dihabiskan. Saran itu terdengar lebih seperti sindiran daripada bantuan. Jiang Cheng menilai situasi dengan cepat. Ia sadar tidak mungkin menang jika harus menghadapi 3 orang sekaligus. Salah satu rekan Yao Qiulin tiba-tiba menahan amarahnya. Ia mengusulkan agar mereka mencari penjelasan terlebih dahulu. Mereka lalu mengajukan pertanyaan pada Jiang Cheng tentang aura kuat sebelumnya. Nadanya terdengar tenang, seolah ingin menyelesaikan masalah secara damai. Di dalam hati, Jiang Cheng sama sekali tidak percaya. Ia yakin mereka tidak akan tinggal diam jika kebenaran terungkap. Meski begitu, Jiang Cheng memasang senyum licik. Ia sudah memikirkan cara untuk memanfaatkan situasi ini. Ia memberikan penjelasan palsu dengan ekspresi serius. Ceritanya terdengar meyakinkan, meski sepenuhnya dibuat-buat. 2 orang itu langsung bereaksi dan berbalik pergi. Mereka tampak yakin dan memilih mengejar sumber masalah lain. Yao Qiulin justru bersikap berbeda. Ia mengajak kedua rekannya untuk tetap bersama dan membicarakan urusan lain.
Ketiganya mulai berdebat satu sama lain. Mereka saling menarik argumen, tanpa menyadari sedang dimanfaatkan. Jiang Cheng mengamati mereka dalam hati. Ia berharap rencananya sudah cukup untuk membuat mereka lengah. Di saat genting itu, Da Huang tiba-tiba berbicara. Ucapannya hampir membongkar kebohongan Jiang Cheng. Jiang Cheng langsung membungkamnya. Ia sadar satu kata saja bisa berujung kematian. Ketiga orang tua itu langsung menatap Jiang Cheng dengan amarah. Mereka menyadari telah dibohongi. Da Huang menggigit tangan Jiang Cheng untuk melepaskan diri. Tingkahnya justru membuat situasi semakin kacau. Dengan wajah marah, Da Huang menunjuk ke arah ketiga orang itu. Emosinya jelas sudah memuncak. Jiang Cheng segera memanfaatkan amarah Da Huang. Dalam hatinya, ia yakin kekuatan gadis kecil itu cukup untuk menghabisi mereka. Namun Da Huang menolak untuk membunuh. Ia menyebut adanya batasan yang tak bisa dilanggar begitu saja. Jawaban itu membuat Jiang Cheng kesal. Ia merasa alasan tersebut sangat tidak masuk akal mengingat kejadian sebelumnya. Da Huang lalu menjelaskan konsekuensi jika kekuatannya digunakan sembarangan. Penjelasannya terdengar dingin dan mutlak. Tiba-tiba, Da Huang tersenyum dengan ekspresi kejam. Ia mengajukan solusi lain yang tak kalah berbahaya. Jiang Cheng sedikit bergidik mendengarnya. Namun ia langsung setuju karena itu satu-satunya jalan keluar. Da Huang pun mulai mengucapkan mantranya. Aura aneh menyelimuti sekeliling mereka, menandai awal serangan balik. Ketiga orang itu sama sekali tidak menganggap Da Huang serius. Mereka mengira semua ini hanya omong kosong sebelum menghabisi Jiang Cheng. Namun ekspresi mereka langsung berubah. Kekuatan spiritual yang biasa mereka andalkan lenyap begitu saja tanpa perlawanan. Melihat kesempatan terbuka, Jiang Cheng mengangkat pedangnya. Kepercayaan dirinya kembali. Seolah situasi sudah sepenuhnya berbalik. Ia bersiap mengeksekusi serangan pamungkas. Gerakan pedangnya mengandung teknik sekte yang mematikan. Ketiganya panik. Mereka menyadari tanpa adanya energi spiritual, mereka hanya manusia biasa yang bisa dibunuh kapan saja. Jiang Cheng melemparkan pedangnya, melesat dan menembus mereka sekaligus. Dalam satu serangan, ketiga musuh itu tumbang tanpa sempat melawan. Jiang Cheng berdiri di antara mayat-mayat itu. Ia merenungkan betapa sia-sianya perjuangan panjang para kultivator tersebut. Senyum tipis muncul di wajahnya. Baginya, kematian mereka hanyalah kesempatan untuk meraih keuntungan. Ia mulai menggeledah tubuh-tubuh itu satu persatu. Hasilnya tidak sepenuhnya memuaskan, tapi tetap berguna. Berbagai barang berharga berhasil dikumpulkan. Jumlah batu roh dan artefak membuat Jiang Cheng sedikit terhibur. Da Huang mendekatinya dengan ceria. Jiang Cheng menanggapinya singkat karena masih sibuk mengurus rampasan. Tak lama, Da Huang menunjukkan tanda-tanda lapar. Tingkahnya membuat Jiang Cheng kewalahan. Jiang Cheng mencoba mengusirnya dengan alasan seadanya. Ia jelas tidak siap menghadapi makhluk seperti anak kecil ini. Da Huang menatapnya dengan ekspresi aneh. Ia mengungkapkan keinginannya dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Dengan nada ngambek, Da Huang menuntut batu roh. Jiang Cheng akhirnya menyerah pada logika aneh itu. Jiang Cheng mengeluarkan sekantung batu roh. Mata Da Huang langsung berbinar melihatnya. Da Huang memakannya tanpa ragu. Batu roh itu lenyap satu persatu dengan cepat. Di saat yang sama, Jilinghan akhirnya sadar. Ia terlihat bingung dengan keadaan sekelilingnya. Jiang Cheng buru-buru memberi alasan sederhana. Ia berusaha menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Jilinghan semakin kebingungan dengan penjelasan itu. Ia merasa istilah yang digunakan terdengar asing. Jiang Cheng meluruskan maksudnya dengan istilah yang lebih dikenal. Ia mencoba terdengar meyakinkan. Ia bahkan menambahkan penjelasan aneh untuk memperkuat kebohongannya. Jilinghan hanya bisa terdiam mendengarkan. Tatapan Jilinghan tertuju pada mayat-mayat di sekitar. Ia terkejut menyadari siapa sebenarnya mereka. Jiang Cheng justru terlihat santai dan membanggakan diri. Ia menyebut semuanya sebagai urusan sepele. Ia lalu memanggil Da Huang untuk pergi. Jiang Cheng ingin segera meninggalkan tempat berbahaya itu. Namun Da Huang sudah tertidur pulas. Tubuh kecilnya terlihat damai setelah kenyang. Jiang Cheng menggendongnya tanpa banyak bicara. Ia memutuskan segera pergi menuju sekte Feixian, meninggalkan tanah terlarang itu. Saat mereka berhenti untuk beristirahat, Jilinghan tanpa sengaja melihat Jiang Cheng duduk berkultivasi. Ia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak wajar dari keadaan sekitarnya.
Jilinghan terkejut karena energi spiritual di area itu nyaris terkuras habis. Seolah-olah seluruh aura di sekitar hanya berputar dan masuk ke satu orang saja. Jiang Cheng membuka mata dengan santai, ekspresinya terlihat segar dan penuh tenaga. Ia baru menyadari Jilinghan dan menanyakannya kenapa ia belum latihan. Dahuang menjelaskan situasi sebenarnya dengan lugas. Seluruh energi spiritual memang disedot oleh Jiang Cheng, sehingga wajar jika orang lain kesulitan berkultivasi di dekatnya. Jiang Cheng menatap Jilinghan dengan ekspresi tidak serius dan cenderung menggoda. Ia mengajukan ide yang jelas terdengar sembrono dan penuh maksud tersembunyi. Jilinghan buru-buru menolak dengan wajah canggung. Di dalam hatinya, ia merasa sikap Jiang Cheng kali ini sama sekali tidak bisa dipercaya. Di Sekte Feixian, para murid yang selamat berkumpul di tengah puing-puing. Tangisan, kemarahan, dan rasa kehilangan bercampur menjadi satu. Suasana berubah ketika Jilinghan muncul di hadapan mereka. Para murid yang tersisa langsung bersorak karena melihatnya masih hidup. Jilinghan mengenali beberapa wajah yang masih bertahan. Rasa lega dan haru muncul ketika ia menyadari tidak semua rekan seperguruannya gugur. Liang Da muncul dan menanyai keadaan dengan nada serius. Jilinghan membalasnya dengan rasa hormat. Menyadari bahwa sang penatua juga berhasil selamat, Jilinghan menjelaskan bahwa ia tidak menemukan murid lain di sepanjang perjalanannya. Ia kemudian berbalik menanyakan kondisi para penyintas di tempat itu. Seorang murid menjelaskan jumlah korban yang sangat besar. Dari para tetua, hanya Liang Da yang tersisa, dan kemarahan mereka tertuju pada sekte-sekte penyerang. Murid lain menceritakan bagaimana gurunya mengorbankan diri dan mewariskan seluruh harta terakhir. Tekad untuk membalas dendam tertanam kuat dalam dirinya. Murid yang lain lagi mengungkapkan warisan serupa dari gurunya. Semua harta itu ia anggap sebagai harapan terakhir agar Sekte Feixian bisa bangkit kembali. Liang Da akhirnya angkat bicara dan meminta semua orang menenangkan diri. Ia bersiap mengarahkan pembicaraan ke langkah selanjutnya. Liang Da menyampaikan pendapatnya dengan nada tegas. Ia menekankan bahwa balas dendam tidak perlu menunggu masa depan yang tidak pasti. Ia mengungkap bahwa dirinya memiliki hubungan dekat dengan tetua kedua keluarga Duanmu. Dengan bantuan kekuatan luar, para musuh bisa disapu bersih dalam waktu singkat. Tapi sebagai gantinya, ia meminta harta mereka. Para murid saling berpandangan dengan ekspresi ragu. Tawaran itu terdengar menjanjikan, tetapi juga terasa tidak nyaman. Jiang Cheng hanya bisa terdiam mendengar rencana tersebut. Dahuang, sebaliknya, langsung menunjukkan ketidaksukaannya terhadap sikap Liang Da. Liang Da terus mendesak dan memperkeruh suasana. Ia mempertanyakan ketulusan kemarahan dan kebencian para murid jika kesempatan ini dilewatkan. Keraguan para murid perlahan runtuh. Mereka mulai menerima bahwa mengandalkan kekuatan sendiri akan memakan waktu terlalu lama. Jilinghan akhirnya maju dan menolak gagasan itu. Ia menegaskan bahwa mereka tidak harus bergantung pada keluarga Duanmu. Jilinghan kemudian memperkenalkan Jiang Cheng kepada semua orang. Dengan sedikit gugup, ia menyatakan posisi Jiang Cheng sebagai kepala sekte yang baru. Liang Da langsung bereaksi keras. Ia jelas tidak terima dengan keputusan sepihak tersebut. Jilinghan menjelaskan keyakinannya pada Jiang Cheng. Ia menegaskan bahwa kepala sekte baru telah berjanji untuk membalas dendam dan membangun kembali sekte. Liang Da mengejek kemampuan Jiang Cheng tanpa ragu. Baginya, tingkat kultivasi Jiang Cheng tidak sebanding dengan musuh-musuh besar mereka. Jiang Cheng melangkah maju dan memotong perdebatan. Ia meremehkan para musuh dan meminta waktu untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Dengan ekspresi penuh percaya diri, Jiang Cheng menyatakan kesiapannya bertarung. Di balik itu, ia melihat kesempatan besar untuk keuntungan pribadinya. Tak lama kemudian, rombongan bergerak menuju wilayah sekte yang telah direbut musuh. Amarah dan ketegangan menyelimuti perjalanan mereka. Dari kejauhan, mereka mengamati kehancuran yang terjadi. Bangunan rusak parah dan pembuluh darah spiritual telah dihancurkan tanpa ampun. Jiang Cheng maju ke garis depan dan meminta yang lain menunggu. Jilinghan hanya bisa berharap ia kembali dengan selamat. Beberapa murid merasa langkah itu terlalu nekat. Sementara Liang Da justru yakin Jiang Cheng sedang menuju kematiannya sendiri. Jilinghan tetap bertahan pada keyakinannya. Ia menolak percaya bahwa Jiang Cheng akan kalah dengan mudah. Kelompok musuh akhirnya menyadari kehadiran Jiang Cheng. Mereka memperingatkannya agar tidak mencampuri urusan sekte besar. Jiang Cheng mengangkat pedangnya dan menyatakan identitasnya.
Ia menegaskan bahwa wilayah ini tidak akan diserahkan begitu saja. Jiling dan para murid terkesima melihat sikap Jiang Cheng. Aura dan tekanannya membuat mereka yakin pada kepemimpinannya. Para musuh menyerang secara bersamaan tanpa memberi celah. Mereka berniat mengakhiri perlawanan itu secepat mungkin. Jiang Cheng menyambut serangan tersebut tanpa gentar. Kepercayaan dirinya tidak goyah sedikit pun. Benturan besar terjadi dan ledakan mengguncang area itu. Debu dan energi liar menutup pandangan semua orang. Jiling dan murid-murid menatap tenang. Mereka percaya Jiang Cheng pasti menang. Namun, saat debu mereda, Jiang Cheng terlihat terkapar di tanah. Tubuhnya tak bergerak, seolah benar-benar telah tewas. Para murid terkejut dan diliputi kesedihan. Kekhawatiran terburuk mereka seakan menjadi kenyataan. Liang Da justru menunjukkan ekspresi puas. Ia mengejek keputusan Jiling yang telah mempercayai orang asing. Beberapa murid ikut meremehkan Jiang Cheng. Sosok yang tadi mereka harapkan kini hanya terlihat sebagai mayat tak berarti. Di saat yang sama, sistem Jiang Cheng aktif secara otomatis. Proses bertahan hidup mulai berjalan tanpa sepengetahuan siapapun. Sistem Jiang Cheng langsung mengambil alih kendali. Dengan mempertimbangkan selisih kekuatan yang terlalu besar, sistem menyiapkan satu kali guntur kesengsaraan untuknya. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah gelap. Awan tebal berkumpul dengan cepat, membuat semua orang merasa tidak tenang. Tubuh Jiang Cheng perlahan terangkat ke udara, diselimuti kilatan petir. Sosoknya tampak seperti bangkit kembali di tengah amukan langit. Para musuh panik melihat kejadian itu. Mereka menyadari bahwa orang yang barusan tumbang ternyata belum benar-benar mati. Jiang Cheng melayang dengan pose aneh dan penuh percaya diri. Ia mulai menarik kekuatan petir ke tubuhnya. Jiling menatap pemandangan itu dengan lega dan kagum. Keyakinannya terhadap Jiang Cheng terbukti tidak salah. Petir biru terkumpul di sekitar Jiang Cheng dan meledak keluar dengan dahsyat. Serangan itu langsung menyelimuti seluruh area pertempuran. Jiling terpukau oleh kekuatan dan gaya Jiang Cheng. Sementara Da Huang menanggapi pemandangan itu dengan santai dan polos. Petir menghantam musuh-musuh tanpa ampun. Tidak ada satupun yang mampu bertahan dari serangan tersebut. Ketika cahaya meredup, para musuh telah lenyap tanpa sisa. Area itu berubah sunyi dan hangus. Jiling segera berlari menghampiri Jiang Cheng. Raut wajahnya penuh kelegaan setelah kemenangan mutlak itu. Jiling memanggil semua murid sekte Feixian. Ia meminta mereka mengakui kepala sekte yang baru secara resmi. Para murid bersorak dan menyambut Jiang Cheng dengan antusias. Suara mereka menggema di antara puing-puing sekte. Jiang Cheng tertawa canggung menghadapi reaksi tersebut. Di dalam hatinya, ia sadar situasi ini berkembang di luar perkiraannya. Sistem kembali berbunyi dan memberinya hadiah besar. Jumlah poin yang ia miliki meningkat drastis. Jiang Cheng memeriksa profil para murid melalui sistem. Dari semuanya, Jiling tetap menjadi yang paling menonjol. Ia kemudian menghampiri Liang Da dengan tatapan tenang. Jiang Cheng mempertanyakan kembali kelayakannya sebagai pemimpin. Liang Da segera memberi hormat tanpa ragu. Meski mulutnya patuh, pikirannya sudah mulai menghitung keuntungan. Jiang Cheng merasa gelar, gula darah tinggi, yang melekat padanya terdengar janggal. Namun ia hanya bisa menerimanya dengan pasrah. Jiang Cheng akhirnya angkat bicara untuk menenangkan suasana. Ia menyatakan akan menetapkan langkah kecil untuk ke depan. Jiling langsung menebak maksudnya dengan penuh semangat. Da Huang juga ikut menafsirkan tujuan itu dengan caranya sendiri. Jiang Cheng mengungkapkan tujuan sebenarnya tanpa ragu. Ia menetapkan 4 sekte besar sebagai target berikutnya. Semua orang terkejut mendengar pernyataan tersebut. Bagi mereka, itu bukan tujuan kecil sama sekali. Beberapa murid langsung ikut meneriakkan tekad bersama. Semangat balas dendam kembali membara. Jiling menyatakan keyakinannya pada kepemimpinan Jiang Cheng. Baginya, masa depan sekte kini terlihat jelas. Sorak-sorai para murid memenuhi area sekte. Kepercayaan mereka pada Jiang Cheng semakin kuat. Jiang Cheng menjelaskan rencana perjalanannya selanjutnya. Ia memilih sekte Extreme Moon sebagai target pertama. Para murid menolak membiarkannya pergi sendirian. Mereka ingin ikut bertarung bersamanya. Jiling segera menenangkan semua orang dan memberi penjelasan. Ia meyakinkan mereka bahwa menjaga sekte juga merupakan tugas penting. Liang Da menyatakan keinginannya untuk ikut dalam ekspedisi. Ia mengklaim bisa memberikan bantuan. Para murid tersentuh oleh pernyataan Liang Da.
Mereka mulai memandangnya sebagai sosok yang bisa diandalkan. Da Huang justru menilai niat Liang Da dengan curiga. Ia merasa penatua itu memiliki tujuan lain. Jiang Cheng menerima keikutsertaan Liang Da tanpa banyak pertanyaan. Baginya, tambahan tenaga tetap berguna. Di dalam hatinya, Liang Da semakin yakin pada pilihannya. Ia percaya mengikuti Jiang Cheng akan membawa keuntungan besar. Di Sekte Ekstrim Moon, suasana mendadak kacau. Para tetua panik saat kartu kehidupan tetua ketujuh hancur bersamaan dengan 6 lainnya. Ini menandakan sesuatu yang sangat tidak wajar telah terjadi. Para tetua langsung menepis kemungkinan serangan dari Sekte Feixian. Mereka tahu betul, para ahli kuat di sana sudah mati, dan mustahil 7 tetua alam Divided Soul tumbang sekaligus. Kecurigaan sempat mengarah ke keluarga Duanmu, namun segera dibantah. Dengan tekanan dari Sekte Matahari Merah, keluarga itu tak mungkin berani bergerak gegabah. Para tetua memutuskan untuk menyelidiki terlebih dahulu sebelum mengambil langkah besar. Keputusan itu terputus oleh suara dingin yang menggema dari luar. Jiang Cheng datang langsung, tanpa memberi ruang bagi mereka untuk bersiap. Jiang Cheng muncul bersama Liang Da. Keduanya berdiri di hadapan para tetua Ekstrim Moon, seolah datang tanpa rasa takut. Patriark Ekstrim Moon langsung meluapkan amarahnya pada Liang Da. Baginya, Liang Da hanyalah pengkhianat yang seharusnya tidak punya nyali untuk kembali menginjakkan kaki di tempat ini. Liang Da tidak gentar dan justru berdiri di samping Jiang Cheng. Ia dengan percaya diri menegaskan bahwa Jiang Cheng adalah ancaman yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Para anggota Sekte Ekstrim Moon langsung bergerak serempak. Mereka menganggap dua tamu ini sebagai penyusup yang harus dibunuh secepat mungkin tanpa memberi celah melarikan diri. Liang Da segera bersembunyi di belakang Jiang Cheng. Ia bersikap provokatif sambil mendorong Jiang Cheng untuk bertindak, sementara Jiang Cheng tetap tenang menghadapi situasi. Semua serangan menghujani Jiang Cheng tanpa henti. Ia menerima setiap tebasan dan hantaman secara langsung, seolah tidak berniat menghindar sama sekali. Melihat itu, Liang Da justru tertawa puas. Ia yakin serangan-serangan tersebut sama sekali tidak berarti bagi Jiang Cheng. Namun senyum Liang Da langsung menghilang. Jiang Cheng terlihat tertancap banyak pedang, tubuhnya diam tak bergerak, memberi kesan bahwa ia benar-benar telah tewas. Liang Da langsung panik ketika menyadari Jiang Cheng benar-benar mati. Seluruh keberaniannya runtuh, digantikan ketakutan dan keputusasaan karena ia merasa hidupnya ikut berakhir. Patriark Ekstrim Moon mencibir dingin. Ia menganggap Liang Da telah membuat keputusan bodoh dengan mengorbankan dirinya demi sekte, dan kini semuanya harus diakhiri. Liang Da ketakutan dan berusaha menjelaskan. Ia mencoba mencari alasan agar bisa menyelamatkan diri, namun suaranya tak lagi didengar. Para anggota Sekte Ekstrim Moon menyerbu Liang Da tanpa ampun. Dalam sekejap, tubuhnya dihantam hingga tewas di tempat. Di saat yang sama, sistem Jiang Cheng aktif. Sistem mendeteksi kematian host dan segera menjalankan skenario bertahan hidup dengan memaksa aktivasi jimat pemanggilan. Jiang Cheng memprotes sistem. Ia merasa kesal karena rencananya menjadi lebih kuat gagal karena yang didapat jimat pemanggilan. Jiang Cheng bangkit dari kematian. Kehadirannya kembali langsung mematahkan keyakinan musuh yang mengira segalanya telah selesai. Seluruh anggota Sekte Ekstrim Moon terkejut. Mereka tidak percaya orang yang sudah mati bisa bangkit kembali, namun naluri mereka hanya menyuruh satu hal, membunuhnya lagi. Jiang Cheng menanggapi situasi itu dengan sikap meremehkan. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, seolah sudah memegang kendali penuh. Ia mengaktifkan jimat pemanggilan yang baru didapat. Sebuah kekuatan besar mulai dipanggil ke medan pertempuran. Beberapa waktu sebelumnya, di Gunung Harimau, kelinci Silver Moon Frost tiba-tiba muncul. Kehadirannya langsung memicu kekacauan di wilayah itu. Para penghuni gunung panik. Mereka menyadari ada serangan besar yang sedang terjadi dan segera membunyikan peringatan. Kelinci Moon Frost menggedor gerbang gunung dengan kasar. Ia berteriak menantang penghuni di dalam untuk keluar menghadapi dirinya. Tanpa menunggu jawaban, ia terus menghantam gerbang dengan pukulan bertubi-tubi. Gunung itu bergetar hebat akibat amukannya. Di dalam gua, para pelayan berlari tergesa-gesa. Mereka panik melaporkan situasi darurat kepada penguasa mereka. Sementara itu, harimau bermata tiga justru terlihat santai. Ia berbaring tanpa sedikit pun rasa khawatir terhadap keributan di luar. Seorang pelayan melaporkan kemarahan kelinci Silver Moon Frost.
Ia menggambarkan betapa parahnya hinaan dan amukan yang sedang terjadi. Harimau menanggapi laporan itu dengan acuh. Baginya, omelan semacam itu sudah terlalu sering ia dengar dan tidak lagi berarti. Pelayan lain mencoba mengingatkan soal harga diri klan. Jika ini terus dibiarkan, reputasi klan harimau bisa hancur total. Harimau akhirnya menunjukkan kejengkelannya. Ia mengakui bahwa lawannya memang merepotkan dan bukan sosok yang mudah dihadapi. Setelah itu, ia kembali bersikap santai. Ia memilih menunda urusan tersebut dan tidak ingin memikirkannya lebih jauh untuk saat ini. Sang pelayan hanya bisa pasrah. Dalam hati, ia khawatir masa depan klan harimau akan semakin suram di bawah kepemimpinan ini. Tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir muncul di udara. Semua orang langsung menyadari bahaya besar sedang mendekat. Harimau langsung panik dan berteriak memerintahkan semua orang bersiap. Ia berusaha melarikan diri secepat mungkin. Namun sebelum sempat kabur, tubuh harimau tersedot ke dalam portal. Para pelayan hanya bisa berteriak memanggil rajanya. Dengan demikian, harimau bermata tiga resmi terpanggil oleh jimat Jiang Cheng. Takdirnya dipaksa berpindah tempat. Kembali ke masa kini, harimau muncul dengan ekspresi bingung. Ia tidak mengerti siapa yang telah menyeretnya ke tempat ini. Kebingungan itu berubah menjadi amarah. Aura buas langsung menyelimuti tubuhnya, membuat suasana menjadi menekan. Jiang Cheng menghampirinya dengan sikap akrab. Ia berpura-pura seolah menyambut teman lama yang baru saja datang. Harimau mulai menyadari ada yang tidak beres. Ia menaruh curiga bahwa Jiang Cheng adalah dalang di balik pemanggilan ini. Ia mengangkat cakarnya, berniat memberi pelajaran pada Jiang Cheng. Di sisi lain, Jiang Cheng mulai menyadari posisi berbahayanya. Tiba-tiba, petir menyambar di belakang harimau. Energi itu membuatnya langsung menghentikan gerakannya. Harimau berkeringat dingin. Ia menyadari adanya kontrak pemanggilan yang mengikatnya, dan konsekuensi fatal jika melanggar. Para anggota Extreme Moon justru mengejek situasi tersebut. Mereka tidak menganggap harimau itu sebagai ancaman serius. Ejekan itu memicu amarah harimau. Aura mengerikan meledak dari tubuhnya, jauh melampaui bayangan mereka. Dalam sekejap, wajah-wajah yang meremehkan berubah pucat. Mereka baru sadar makhluk di hadapan mereka bukan iblis biasa, melainkan Raja Iblis. Harimau mengibaskan cakarnya dengan santai. Gerakan sederhana itu mengandung kekuatan penghancur yang mutlak. Seluruh anggota Sekte Extreme Moon musnah seketika. Jiang Cheng hanya bisa terdiam, menyadari bahwa semuanya berakhir dengan satu serangan. Jiang Cheng mendekati harimau dengan sikap penuh hormat. Ia mencoba menyanjung makhluk itu agar tidak langsung pergi begitu saja. Harimau meluapkan kekesalannya karena rencananya terganggu. Ia menuntut penjelasan tentang tempat asing yang kini ia pijak. Saat mendengar nama Kinglan Mansion, ekspresi harimau langsung berubah. Ia sadar telah dipanggil ke lokasi yang sangat jauh dari wilayahnya. Harimau memperingatkan Jiang Cheng dengan nada mengancam. Ia tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Dengan perasaan kesal, harimau segera pergi. Aura buasnya menghilang bersama kepergiannya. Jiang Cheng menatap kepergian itu dengan puas. Dalam hatinya, ia menganggap harimau tersebut sebagai aset berharga di masa depan. Setelah situasi aman, Jiang Cheng mulai merampas sumber daya Sekte Extreme Moon. Harta yang terkumpul jauh melebihi perkiraannya. Ia merasakan aliran energi kuat di bawah tanah. Jiang Cheng segera menyadari keberadaan nadi spiritual yang utuh. Sistem memberikan pemberitahuan tentang nilai nadi spiritual tersebut. Semua bisa ditukar menjadi kesempatan undian berharga. Jiang Cheng langsung bersemangat. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menukarkannya. Ia menempelkan tangan ke tanah dan mulai menyerap seluruh energi. Dalam sekejap, nadi spiritual itu terkuras habis. Hasil undian pertama muncul. Jiang Cheng mendapatkan pakaian immortal serta senjata spiritual dengan perlindungan tinggi. Undian berikutnya memberi keterampilan teleportasi. Kemampuan ini membuka peluang pelarian dan pergerakan yang ekstrim. Melihat hasil undian yang langka, Jiang Cheng sangat puas. Keberuntungannya terasa tidak masuk akal. Beberapa saat kemudian, ia meninggalkan area itu. Sekte Extreme Moon pun kembali sunyi dan hancur. Beberapa murid Extreme Moon yang bersembunyi akhirnya berani keluar. Mereka ketakutan sekaligus bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka menyadari sekte telah dihancurkan dalam satu serangan. Harapan terakhir mereka tertuju pada paviliun harta karun. Namun paviliun itu kosong melompong.
Tak satu pun batu roh tersisa, seolah tempat itu telah disapu bersih. Di perjalanan pulang, Jiang Cheng tiba-tiba bersin. Ia merasa ada seseorang yang sedang membicarakannya. Jiang Cheng kembali ke Sekte Feixian. Kedatangannya langsung disambut antusias oleh para murid. Jilinghan segera menghampirinya. Ia ingin tahu bagaimana hasil perjalanan tersebut. Jiang Cheng menghela napas panjang. Ia menampilkan ekspresi berat seolah membawa kabar buruk. Para murid langsung gelisah melihat reaksinya. Mereka mencoba menenangkan diri dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Jiang Cheng berpura-pura berduka. Ia mengumumkan bahwa balas dendam telah terwujud. Namun dengan harga yang besar, Penatua Liang gugur. Murid-murid ikut larut dalam kesedihan. Mereka tidak menyalahkan Jiang Cheng atas pengorbanan yang terjadi. Suasana berubah menjadi penuh semangat. Jiang Cheng mengarahkan kesedihan itu menjadi tekad untuk berlatih lebih keras. Ia mendorong para murid untuk bersuara lebih lantang. Semangat kolektif mereka pun semakin membara. Sorak-sorai para murid menggema lebih keras. Tekad mereka terasa menyatu. Jiang Cheng mulai berbicara tentang kebutuhan kultivasi. Ia menyinggung pentingnya perlengkapan yang layak. Ia mengeluarkan hasil rampasan yang ia peroleh. Para murid terpaku melihat jumlah dan kualitas harta tersebut. Jiang Cheng menjelaskan maksudnya dengan tenang. Semua jarahan itu akan dibagikan demi kekuatan sekte. Para murid tersentuh hingga menitikkan air mata. Mereka tak pernah membayangkan sekte yang benar-benar memikirkan kesejahteraan muridnya. Jiang Cheng menegaskan prinsipnya. Baginya, harta hanyalah alat untuk membawa semua orang maju bersama. Jilinghan mengungkapkan kekagumannya. Ia membandingkan Feixian dengan sekte-sekte besar lain yang jauh lebih kaku. Jiang Cheng menutup penjelasan dengan penuh keyakinan. Ia menegaskan bahwa di Sekte Feixian, semua orang berhak menikmati hasil perjuangan. Para murid bersorak penuh semangat. Kekaguman mereka pada Jiang Cheng semakin kuat. Mereka mulai memilih senjata dan perlengkapan dengan antusias. Suasana berubah seperti pesta kecil di dalam sekte. Xiao Sue terpaku saat melihat pedang impiannya. Ia nyaris tak percaya bisa menyentuh harta tingkat tinggi itu. Jiang Cheng segera menghentikannya. Ia menilai senjata tersebut tidak cocok untuk Xiao Sue. Xiao Sue langsung tersadar dan merasa malu. Ia buru-buru meletakkan kembali pedang itu dengan penuh hormat. Jiang Cheng kemudian memberikan senjata lain. Pilihannya justru jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Xiao Sue tercengang saat menyadari nilai pedang tersebut. Ia sadar itu adalah harta kelas tinggi milik Sekte Extreme Moon. Ia ragu menerima hadiah sebesar itu. Dalam pikirannya, senjata seperti ini seharusnya menjadi milik kepala sekte. Jiang Cheng menepis keraguannya. Ia memintanya menerima hadiah itu dengan percaya diri. Setelah itu, Jiang Cheng memanggil Luo Yuan. Perhatiannya kini tertuju pada murid lain. Luo Yuan langsung bersemangat. Dalam hatinya, ia merasa mendapat pengakuan besar dari kepala sekte. Jiang Cheng melemparkan sebuah zirah ke arahnya. Ia bermaksud meningkatkan daya tahan Luo Yuan. Luo Yuan terkejut saat mengenali zirah tersebut. Ia sadar ini adalah perlengkapan berharga milik Tetua Agung Extreme Moon. Ia memeluk zirah itu dengan perasaan campur aduk. Antara bahagia, terharu, dan berusaha menahan diri agar tidak berlebihan. Jilinghan memperhatikan semua itu dengan rasa iri. Ia mulai menyadari kelemahannya sendiri. Jiang Cheng kemudian memanggil Jilinghan. Perhatiannya kini beralih padanya. Ia menyerahkan hadiah dari undian sistem. Barang itu jelas bukan perlengkapan biasa. Para murid terkejut saat menyadari tingkat pakaian tersebut. Nilainya jauh melampaui harta yang pernah mereka lihat. Jiang Cheng mendesaknya untuk segera mencobanya. Ia tampak tidak sabar melihat hasilnya. Ia menunjukkan ekspresi nakal sambil memberi arahan. Sikapnya membuat suasana menjadi canggung sekaligus lucu. Jilinghan keluar setelah berganti pakaian. Penampilannya langsung berubah drastis. Semua orang terdiam terpana. Keindahan dan aura yang terpancar membuat mereka sulit berpaling. Jilinghan merasa pakaian itu terlalu berharga baginya. Ia kembali menegaskan bahwa seharusnya Jiang Cheng yang memilikinya. Jiang Cheng menolak dengan alasan sederhana. Baginya, pakaian itu memang diciptakan untuk perempuan. Jilinghan mencoba meyakinkannya dari sisi praktis. Ia menyebutkan kemungkinan penggunaan atau penyesuaian di masa depan. Jiang Cheng terdiam membayangkan dirinya mengenakan pakaian itu. Wajahnya langsung menunjukkan penolakan. Ia menolak tegas tanpa ragu. Baginya,
Itu adalah batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Perhatiannya kemudian tertuju pada lingkungan sekitar. Ia merasakan perubahan pada energi spiritual sekte. Jilinghan menjelaskan sumber perubahan tersebut. Semua terjadi berkat campur tangan Da Huang. Ia menambahkan bahwa nadi spiritual bukan hanya pulih, tapi juga meningkat tingkatannya. Sekte Feixian kini jauh lebih unggul. Jiang Cheng tercengang mendengarnya. Ia tak menyangka kemampuan Da Huang bisa sejauh ini. Ia segera menuju halaman belakang. Di sana, Da Huang terlihat tidur dengan nyaman. Begitu mendengar suara Jiang Cheng, Da Huang langsung berlari menghampiri. Sikapnya polos dan penuh kelekatan. Jiang Cheng mengelusnya dengan lembut. Ia memastikan bahwa perubahan nadi spiritual memang hasil kerja Da Huang. Ia mengeluarkan sekantung batu roh sebagai hadiah. Mata Da Huang langsung berbinar penuh kegembiraan. Da Huang memakan batu roh itu dengan lahap. Suasana pun kembali tenang dan hangat. Para murid Sekte Feixian berkumpul rapi di aula utama. Suasananya serius, semua menunggu alasan pemanggilan mendadak ini. Perhatian mereka tertuju ke arah pemimpin sekte. Jiang Cheng berdiri di depan, membuka pertemuan dengan sikap resmi. Ia menegaskan bahwa Sekte Feixian sedang memasuki fase baru dan membutuhkan pengaturan yang lebih jelas. Nama Yin Xiaosue dipanggil secara khusus. Ia segera melangkah maju, menunjukkan kesiapan dan rasa hormatnya. Beberapa murid lain mulai saling melirik, penasaran dengan penunjukan ini. Jiang Cheng menetapkan Yin Xiaosue sebagai penanggung jawab keuangan sekte. Tugasnya tidak ringan, mencakup pengelolaan sumber daya penting milik sekte. Keputusan ini langsung menarik perhatian seluruh aula. Ucapan selamat terdengar dari murid lain, diselingi candaan soal hadiah langka. Di balik ekspresi tenangnya, Yin Xiaosue terkejut dan mulai menyadari betapa tingginya posisi yang baru ia terima. Jiang Cheng melanjutkan penunjukan berikutnya kepada Luo Yuan. Ia diberi tanggung jawab atas urusan umum yang rumit dan sepele sekaligus. Luo Yuan menjawab dengan sikap patuh dan penuh semangat. Luo Yuan terlihat emosional setelah penunjukan itu. Dalam diam, ia merasa dipercaya dan ditempatkan sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Air matanya menandakan campuran bangga dan terharu. Nama terakhir yang dipanggil adalah Xiaoji. Jilinghan segera menjawab dan maju ke depan dengan sikap tegap. Semua orang menyadari ini pasti posisi yang sangat penting. Jiang Cheng menyerahkan tanggung jawab tertinggi operasional sekte kepada Jilinghan saat dirinya tidak berada di tempat. Posisi ini menjadikannya figur sentral kedua setelah pemimpin sekte. Jilinghan menerima tugas itu tanpa ragu. Pertemuan ditutup dengan ajakan untuk bekerja sama demi kemakmuran sekte. Aula dipenuhi suasana kompak dan antusias. Para murid merespons dengan tepuk tangan serempak. Dalam hati, Jiang Cheng memastikan bahwa pengaturan internal telah selesai. Ia sudah memiliki rencana berikutnya, sementara para murid tetap menjaga sekte. Target selanjutnya sudah jelas di pikirannya. Keesokan harinya, Jiang Cheng tiba di faksi Xuanbing. Ia berdiri di depan wilayah mereka, menandai awal konfrontasi baru. Situasi tampak tenang, namun terasa penuh tekanan. Orang-orang faksi Xuanbing keluar satu persatu. Posisi mereka rapi, seolah sudah menunggu sejak awal. Kehadiran Jiang Cheng jelas bukan kejutan bagi mereka. Jiang Cheng menyadari situasi itu dan merasa ada yang janggal. Ia menilai bahwa kedatangannya telah diperkirakan sebelumnya. Tatapannya tetap tenang, meski suasana mulai menegang. Patriark Xuanbing muncul dan langsung menunjukkan sikap bermusuhan. Ia menuduh ada pihak tersembunyi di balik tindakan Jiang Cheng. Ancaman dilontarkan tanpa basa-basi. Jiang Cheng menanggapi dengan penuh percaya diri. Ia sama sekali tidak menganggap dirinya dikendalikan siapapun. Sikapnya menunjukkan keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Patriark Xuanbing mengungkap keraguannya terhadap kekuatan Jiang Cheng. Ia menilai tingkat kultivasi Jiang Cheng tidak sebanding dengan kehancuran yang ia sebabkan. Jiang Cheng mulai kehilangan kesabaran. Ia menolak semua tuduhan dan provokasi yang diarahkan padanya. Tekad untuk bertarung terlihat jelas. Para anggota faksi Xuanbing bergerak serempak. Mereka membentuk formasi besar yang langsung mengurung Jiang Cheng. Udara di sekitar berubah drastis. Tubuh Jiang Cheng membeku sepenuhnya. Rasa dingin yang ekstrim melumpuhkan seluruh gerakannya. Kesadarannya masih ada, namun tubuhnya tak lagi bisa melawan. Serangan berlanjut tanpa memberi kesempatan. Tubuh Jiang Cheng dihancurkan menjadi kepingan es. Tidak tersisa bentuk utuh sedikit pun.
Roh Jiang Cheng muncul dengan amarah dan keterkejutan. Ia tidak menyangka kematiannya terjadi dengan cara seperti ini. Perasaan tidak terima mendominasi. Patriark Xuanbing memastikan kemenangan mereka. Sikapnya meremehkan, seolah semua telah berakhir. Ia tidak menunjukkan sedikit pun kewaspadaan. Sistem Jiang Cheng aktif setelah kematian terdeteksi. Penyebab dan pelaku dianalisis dengan cepat. Karena selisih kekuatan yang besar, sistem menyiapkan solusi darurat. Jiang Cheng merasakan keakraban aneh terhadap solusi tersebut. Ada firasat bahwa sesuatu yang merepotkan akan kembali terjadi. Ingatan lama mulai muncul. Di tempat yang sangat jauh, harimau yang pernah dipanggil Jiang Cheng sedang dalam perjalanan pulang. Wajahnya jelas menunjukkan kejengkelan. Ia merasa dimanfaatkan. Harimau itu meluapkan kekesalannya dalam perjalanan. Ia harus menempuh jarak jauh tanpa bantuan apapun. Amarahnya terus menumpuk. Tiba-tiba, lingkaran pemanggilan muncul kembali di hadapannya. Ia terkejut sekaligus frustrasi. Situasi ini jelas bukan kebetulan. Harimau itu menyadari dirinya akan dipanggil lagi. Penolakannya sia-sia saat kekuatan pemanggilan mengikatnya. Kemarahannya mencapai puncak. Kembali ke lokasi faksi Xuanbing, Jiang Cheng bangkit seolah tidak pernah mati. Tubuhnya pulih, berdiri di tempat yang sama. Situasi langsung berubah drastis. Orang-orang faksi Xuanbing terkejut dan kebingungan. Mereka tidak bisa memahami bagaimana hal itu mungkin terjadi. Keraguan mulai menyebar di antara mereka. Harimau yang dipanggil muncul di hadapan Jiang Cheng. Kehadirannya menekan seluruh area. Jiang Cheng menunjukkan sikap meminta maaf. Harimau itu langsung meluapkan amarahnya pada Jiang Cheng. Ia merasa dipermainkan tanpa henti. Nada dan ekspresinya penuh ancaman. Petir hukuman muncul lagi di belakang harimau. Ia menyadari ikatan kontrak masih mengekangnya. Amarahnya bercampur dengan keterpaksaan. Dengan enggan, harimau mendorong Jiang Cheng ke belakang. Ia bersiap menghadapi musuh di depannya. Pilihannya hanya bertarung. Harimau menatap para anggota faksi Xuanbing dengan tajam. Aura berbahaya menyelimuti sekelilingnya. Tekanan mental langsung terasa. Orang-orang faksi Xuanbing panik. Mereka menyadari keberadaan makhluk di luar dugaan mereka. Perintah untuk membentuk formasi kembali terdengar. Harimau membalas dengan kemarahan dan ejekan. Jiang Cheng memperingatkannya tentang bahaya formasi tersebut. Situasi menjadi semakin kacau. Formasi yang sama kembali digunakan pada harimau. Namun kali ini tidak memberikan efek berarti. Serangan itu gagal total. Harimau menoleh ke Jiang Cheng dengan kesal. Ia tidak suka diatur, apalagi setelah dipanggil paksa. Hubungan mereka penuh ketegangan. Jiang Cheng akhirnya menyerah dan memberi kebebasan penuh. Ia memilih tidak ikut campur lagi. Fokusnya hanya bertahan hidup. Harimau mengibaskan cakarnya. Serangan itu menghancurkan musuh dalam sekejap. Kekuatan mutlak diperlihatkan tanpa hambatan. Sisa anggota faksi Xuanbing hanya bisa menatap dengan ngeri. Formasi yang mereka banggakan runtuh seketika. Keputusasaan menyebar. Jiang Cheng menunjukkan kepuasan secara berlebihan. Ia menikmati situasi yang berbalik sepihak. Kepercayaannya kembali meningkat. Harimau kembali menyerang tanpa ampun. Tidak ada perlawanan berarti yang tersisa. Area itu hampir sepenuhnya dilenyapkan. Jiang Cheng memandang harimau dengan kekaguman. Kekuatan makhluk itu jauh melampaui ekspektasinya. Rasa kagum bercampur lega. Harimau kembali mengomel dengan marah. Ia memperingatkan Jiang Cheng agar tidak mengulang hal yang sama. Kekesalannya belum mereda. Jiang Cheng mencoba mendekati harimau dengan niat lain. Ia mulai menawarkan sesuatu secara halus. Sikapnya berubah menjadi penuh perhitungan. Jiang Cheng memperkenalkan sekte Feixian secara berlebihan. Ia memaparkan keunggulan dan fasilitas sekte dengan penuh percaya diri. Usahanya terdengar serius namun juga kaku. Harimau sama sekali tidak tertarik dan pergi begitu saja. Penolakan itu singkat dan tegas. Jiang Cheng ditinggalkan tanpa hasil. Notifikasi sistem muncul setelah semuanya berakhir. Jumlah poin yang didapat cukup besar, menandakan hasil jarahan yang tidak sedikit. Jiang Cheng langsung memikirkan target berikutnya. Jiang Cheng meninggalkan lokasi dan menuju sekte Wulei. Langkahnya santai, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada keraguan di wajahnya. Ia tiba dan langsung menyatakan niatnya secara terbuka. Ancaman disampaikan tanpa basa-basi. Kehadirannya segera memancing reaksi keras.
Anggota Sekte Wulei membalas dengan kemarahan. Mereka mengandalkan formasi penjaga sebagai jaminan keamanan. Keyakinan itu membuat mereka meremehkan Jiang Cheng. Patriark Wulei terdiam di tempatnya. Ia menyadari situasi tidak sesederhana yang dikatakan murid-muridnya. Kecemasan mulai terlihat jelas. Seorang murid menjelaskan keterlambatan penyampaian perintah. Penyebabnya terdengar sepele namun fatal. Patriark semakin geram mendengarnya. Patriark Wulei meluapkan kemarahannya pada murid tersebut. Ketidakmampuan anak buahnya membuat situasi makin buruk. Aula dipenuhi tekanan. Patriark maju ke depan untuk menangani masalah sendiri. Ia berniat memberi contoh kepada murid-muridnya. Sikapnya berubah lebih tenang. Ia mencoba berbicara dengan nada sopan dan penuh perhitungan. Tujuannya jelas, ingin meredakan konflik. Ia berharap masalah bisa diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Jiang Cheng langsung mematahkan upaya tersebut. Sikapnya sinis dan provokatif. Tidak ada niat berkompromi sedikit pun. Patriark masih berusaha menahan emosi. Ia kembali mencoba mengajak berdiskusi dengan logika dan keuntungan jangka panjang. Kesabarannya diuji. Jiang Cheng kembali menanggapi dengan ejekan. Sikapnya makin memperkeruh suasana. Ketegangan mencapai titik kritis. Patriark mencoba sekali lagi menjaga wibawa. Ia mengajak Jiang Cheng berbicara secara rasional. Namun kepercayaannya mulai runtuh. Para murid Sekte Wulei justru terkesan dengan kesabaran pemimpin mereka. Mereka menganggap sikap itu sebagai tanda kebesaran hati. Kekaguman muncul di tengah krisis. Jiang Cheng tetap tidak berubah. Ia terus memprovokasi tanpa henti. Membuat kesabaran Patriark akhirnya habis. Patriark Wulei meledak dalam amarah. Perintah untuk membunuh Jiang Cheng dilontarkan. Situasi berubah menjadi konfrontasi terbuka. Di tempat lain, harimau yang sama kembali beraksi. Ia menyerang tanah suci Ziyuan tanpa ampun. Amarahnya belum sepenuhnya tersalurkan. Salah satu masih hidup dan mencoba memahami situasi. Mereka menyadari telah menghadapi makhluk yang tidak seharusnya dibangkitkan. Ketakutan jelas terlihat. Harimau menghabisinya tanpa ragu. Api melalap area sekitarnya. Tidak ada niat memberi ampun. Harimau memanfaatkan formasi teleportasi besar milik tanah suci Ziyuan. Ia melampiaskan kekesalan sambil memaksa jalan keluar. Tujuannya hanya satu, pergi sejauh mungkin. Formasi teleportasi akhirnya aktif. Harimau merasa semuanya akan segera berakhir. Ia berharap ini adalah panggilan terakhir. Dalam pikirannya, ia membayangkan kembali ke guanya dengan tenang. Amarahnya mulai mereda. Ia mengira penderitaan ini sudah selesai. Namun kenyataan berkata lain. Jiang Cheng kembali memanggilnya secara paksa. Harimau langsung menyadari kesialannya. Jiang Cheng muncul dengan sikap canggung. Ia mencoba membuka pembicaraan seolah ini bukan masalah besar. Situasinya justru makin absurd. Harimau terdiam tanpa kata. Semua emosi seakan sudah terkuras habis. Keputusasaan terlihat jelas. Ia menghela napas panjang dan menyerah pada nasib. Dalam hatinya, ia merasa hidupnya sudah habis dipermainkan. Tidak ada lagi perlawanan. Orang-orang Sekte Wulei gemetar melihat kemunculan makhluk itu. Ketakutan menyebar dengan cepat. Mereka sadar situasi sudah di luar kendali. Harimau melampiaskan seluruh amarahnya pada Sekte Wulei. Serangannya brutal dan tanpa jeda. Tidak ada yang mampu melawan. Sekte Wulei rata dengan tanah. Hanya kehancuran yang tersisa. Harimau terengah setelah amukannya. Jiang Cheng mendekati harimau dengan santai. Ia sama sekali tidak merasa bersalah. Sikapnya justru terasa menyebalkan. Harimau menoleh dengan amarah yang belum padam. Jiang Cheng mengingatkannya tentang konsekuensi kontrak. Ancaman itu efektif. Harimau terbang dengan kecepatan penuh. Ia memilih bunuh diri daripada terus dipermainkan. Tubuh harimau menghantam tebing. Reruntuhan menimbunnya. Pemandangan itu terlihat tragis. Jiang Cheng menunjukkan kesedihan yang berlebihan. Ia meratap di depan reruntuhan. Namun ekspresinya terasa tidak sepenuhnya tulus. Notifikasi sistem muncul kembali, mengalihkan fokus Jiang Cheng seketika. Sistem meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Informasi detail tentang kemampuan baru ditampilkan. Jiang Cheng menyadari potensi besar di baliknya. Jiang Cheng merasa bersemangat melihat kemungkinan tersebut. Ia mulai memikirkan penggunaan sistem pada orang lain. Imajinasi liarnya berkembang. Pikirannya melayang pada rencana jangka panjang. Ia membayangkan peningkatan kekuatan yang tidak masuk akal.
Penyesalan tentang harimau sempat terlintas. Ia memberi penghormatan terakhir pada harimau. Kata-katanya terdengar ambigu, antara tulus dan penuh perhitungan. Penyesalan bercampur ambisi. Jiang Cheng menatap jauh ke depan. Ia menghitung musuh yang telah tumbang dan yang tersisa. Kemenangan terasa semakin dekat. Ia melangkah pergi dengan keyakinan penuh. Tujuan berikutnya sudah jelas. Tidak ada niat untuk berhenti. Di balik reruntuhan, harimau ternyata masih hidup. Ia tertawa puas karena akhirnya merasa bebas dari panggilan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar lolos. Di Sekte Tianyan, seorang murid berlari tergesa dengan wajah pucat. Kabar yang ia bawa membuat suasana langsung tegang. Kehancuran beberapa faksi besar menjadi awal kekacauan hari itu. Tuan muda segera menghadap Penatua Fei dan menunjuk ke arah luar dengan panik. Situasi terasa mendesak, seolah bencana sudah berada di depan pintu. Semua mata tertuju pada sang penatua. Penatua Fei tetap tenang di tengah kepanikan. Dengan sikap penuh keyakinan, ia menenangkan semua orang dan menunjukkan kepercayaan pada kekuatannya sendiri. Teriakan kasar Jiang Cheng tiba-tiba menggema dari luar sekte. Suara itu memecah ketenangan dan langsung memicu ketegangan baru. Penatua Fei melangkah ke depan, meminta semua orang tetap di tempat. Ia memilih menghadapi ancaman itu sendiri. Keputusan itu menunjukkan wibawanya sebagai sesepuh. Di luar, Penatua Fei akhirnya berhadapan langsung dengan Jiang Cheng. Ia menilai lawannya dengan tatapan tajam, sambil memperkenalkan status dan asal-usulnya. Situasi berubah menjadi konfrontasi terbuka. Jiang Cheng berdiri dengan sikap sombong dan tanpa rasa takut. Ia jelas tidak terintimidasi oleh status Penatua Fei. Ketegangan di antara keduanya semakin menebal. Penatua Fei mulai merasa ada kejanggalan. Di balik sikap tenangnya, ia menimbang kemungkinan bahwa Jiang Cheng bukan orang biasa. Keraguan itu muncul tepat sebelum bentrokan terjadi. Tanpa peringatan lebih lanjut, Jiang Cheng langsung menyerang. Serangannya kasar dan penuh niat membunuh. Pertarungan pun pecah seketika, namun hasilnya berakhir terlalu cepat. Penatua Fei menebas Jiang Cheng dengan mudah, tanpa perlawanan berarti. Penatua Fei berteriak ke kejauhan setelah menjatuhkan lawannya. Suaranya menggema, seolah menantang siapapun yang masih bersembunyi. Di dalam hatinya, ia yakin ada seseorang di balik Jiang Cheng. Karena tak ada jawaban, Penatua Fei bersiap bertindak lebih jauh. Sikapnya berubah keras dan tanpa kompromi. Ia memilih memaksa lawan yang tersembunyi untuk muncul. Tanpa ragu, ia menghancurkan susunan batu yang ada di sekitarnya. Serangannya tepat mengenai inti yang tersembunyi. Ia yakin telah menemukan sumber masalah. Orang-orang Sekte Tianyan langsung panik melihat apa yang dihancurkan. Wajah mereka pucat saat menyadari itu adalah mata formasi sekte. Kesalahan fatal baru saja terjadi. Penatua Fei terdiam sesaat. Ia menyadari telah bertindak ceroboh dan salah sasaran. Penyesalan muncul, tapi semuanya sudah terlambat. Batu-batu runtuh dan energi formasi rusak. Area sekitar hancur dalam sekejap. Kekacauan tak bisa dihentikan lagi. Patriark Tianyan akhirnya muncul. Tatapannya tajam dan penuh amarah. Ia langsung menuntut pertanggungjawaban atas kehancuran tersebut. Penatua Fei mencoba menjelaskan situasi. Ia mengklaim bahwa musuh sudah disingkirkan dan semua ini adalah bagian dari penyergapan. Namun alasannya terdengar lemah. Orang-orang di sekitarnya memandang Penatua Fei dengan curiga. Bisikan dan tatapan sinis bermunculan. Kepercayaan mulai runtuh. Penatua Fei kembali berusaha meyakinkan mereka. Ia menjanjikan dukungan penuh dari Sekte Red Sun di masa depan. Kata-katanya terdengar seperti upaya menutupi kesalahan besar. Sebagian murid bersorak, terpengaruh oleh janji dan nama besar Sekte Red Sun. Suasana menjadi campur aduk antara lega dan ragu. Di tempat lain, sistem Jiang Cheng aktif kembali. Kematian host terdeteksi dan penyebabnya dianalisis dengan cepat. Sistem mulai menyusun skenario bertahan hidup. Kesadaran Jiang Cheng muncul dalam kebingungan. Ia tidak menyangka pemanggilan masih bisa terjadi. Situasi terasa seperti jalan buntu baginya. Tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti langit. Semua orang yang melihatnya terkejut dan bingung. Sesuatu sedang dipanggil turun. Sosok harimau yang sebelumnya berpura-pura mati kembali muncul. Ekspresinya jelas tidak senang dengan keadaan ini. Ia merasa diseret ke dalam masalah lagi. Amarahnya langsung dilampiaskan. Harimau itu mengamuk dan menghancurkan orang-orang di sekitarnya. Kekuatannya benar-benar mencolok.
Wajah harimau dipenuhi kekesalan dan frustrasi. Ia menyadari posisinya semakin memalukan. Situasi ini jauh dari yang ia inginkan. Dengan nada hampir putus asa, harimau mengeluh tentang nasib dan peringkatnya. Ia merasa terus dirugikan dan dijadikan alat. Permohonannya terdengar menyedihkan. Jiang Cheng mencoba menenangkan keadaan. Ia berbicara dengan sikap setengah bercanda, setengah serius. Namun niatnya belum sepenuhnya jelas. Harimau langsung menolak dengan kesal. Ia menuduh Jiang Cheng penuh tipu daya. Meski begitu, ia tampak sudah menyiapkan rencana lain. Harimau itu akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Kepergiannya cepat dan tanpa pamit. Masalah tampaknya selesai, setidaknya untuk sementara. Jiang Cheng kembali ke sektanya setelah urusannya berakhir. Wajahnya tampak santai, seolah tak ada beban. Perjalanan pulang berlangsung tanpa hambatan. Dari kejauhan, harimau itu diam-diam memantau Jiang Cheng. Tatapannya penuh niat buruk. Ia sudah memikirkan pembalasan. Ia mengikuti Jiang Cheng dengan hati-hati. Setiap langkah dilakukan tanpa menarik perhatian. Targetnya jelas, sekte tujuan Jiang Cheng. Jiang Cheng akhirnya tiba di sekte Feixian. Murid-murid menyambutnya dengan kagum dan penuh semangat. Reputasinya telah menyebar luas. Sorak-sorai memenuhi area sekte. Jiang Cheng tertawa puas menerima pujian itu. Keberhasilannya membuatnya semakin percaya diri. Harimau yang mengintip dari atap terlihat sangat kesal. Ia merasa semua kerja kerasnya dimanfaatkan orang lain. Rasa tidak adil semakin menumpuk. Perlahan, ekspresi harimau berubah licik. Ia menyusun rencana dalam diam. Masalah jelas belum berakhir. Jiang Cheng membagikan hasil rampasannya kepada para murid. Tindakannya membuat suasana semakin meriah. Ia terlihat sebagai pemimpin yang murah hati. Para murid bersorak dengan penuh kegembiraan. Semangat mereka melonjak tinggi. Sekte Feixian berada di puncak suasana hati. Tiba-tiba, Jiang Cheng dipanggil Dahuang dari belakang. Suara kecil itu memecah keramaian. Semua perhatian langsung tertuju ke sumber suara. Dahuang muncul sambil menyeret sosok yang tak asing. Ia tampak bangga dengan tangkapannya. Keadaan langsung berubah canggung. Harimau itu kini mengecil dan terlihat terhina. Amarahnya tertahan dalam tubuh kecilnya. Harga dirinya benar-benar diinjak. Di dalam hatinya, harimau merasa ngeri. Ia menyadari telah masuk ke tempat yang dipenuhi monster tak masuk akal. Harimau meronta mencoba melepaskan diri. Namun usahanya sia-sia di hadapan Dahuang. Situasi berubah menjadi sangat memalukan baginya. Dahuang menahan harimau itu dengan santai namun tegas. Sikapnya polos, seolah ini hanya permainan biasa. Sementara itu, harimau justru semakin gelisah. Xiao Sue dan Jilinghan mendekat dengan mata berbinar. Perhatian mereka tertuju sepenuhnya pada sosok kecil itu. Bagi mereka, ini terlihat seperti hewan lucu, bukan ancaman. Harimau langsung tersinggung dengan anggapan tersebut. Harga dirinya sebagai raja binatang terasa diinjak-injak. Amarahnya tertahan dalam tubuh mungil itu. Dahuang dengan polos menjelaskan versinya sendiri. Penjelasan itu justru membuat harimau semakin frustrasi. Identitasnya semakin kacau di mata semua orang. Xiao Sue mengangkat tubuh harimau itu dengan mudah. Sikapnya penuh kegembiraan, seolah menemukan mainan baru. Harimau sama sekali tak berdaya. Di dalam pelukan Xiao Sue, tubuh harimau itu tiba-tiba rileks. Tanpa sadar, ia menikmati kehangatan tersebut. Reaksinya sama sekali di luar kendalinya. Harimau berusaha sadar dari keadaan memalukan itu. Namun tubuhnya justru bereaksi sebaliknya. Kekesalan dan kenyamanan bercampur jadi satu. Jiang Cheng menatapnya dengan ekspresi penuh godaan. Ia sudah melihat celah kelemahan lawannya. Situasi mulai berbalik arah. Harimau segera melepaskan diri dari pelukan. Ia menjaga jarak sambil mempertahankan sisa wibawanya. Harga diri tetap menjadi hal terpenting. Dengan nada menantang, harimau menuntut pertarungan langsung. Ia menolak diperlakukan seperti mainan. Amarahnya kembali memuncak. Jiang Cheng menanggapi dengan tenang dan meremehkan. Ia menunjukkan perbedaan kekuatan yang jelas. Raut wajah harimau berubah ketakutan. Ia mulai menyadari posisinya yang lemah. Keberaniannya perlahan runtuh. Jiang Cheng melangkah maju dengan sikap santai. Gerakannya membuat suasana menjadi kaku. Dalam sekejap, Jiang Cheng mengunci kaki harimau itu. Gerakannya cepat dan tepat.
Perlawanan langsung terhenti. Harimau terdiam, terlihat murung dan terhina. Aura angkuhnya lenyap begitu saja. Ia tampak seperti habis dirundung. Jiang Cheng menyampaikan tawaran dengan nada datar. Ia memberi pilihan yang jelas tanpa paksaan berlebihan. Keputusan kini ada di tangan harimau. Harimau langsung menolak secara refleks. Harga dirinya menolak tunduk begitu saja. Namun suaranya sudah tak lagi sekuat sebelumnya. Jiang Cheng kembali mempertegas posisinya dengan satu gerakan lagi. Tekanan semakin nyata. Harimau tak mampu berbuat apa-apa. Harimau terlihat malu dan terpojok. Ia mencoba mempertahankan prinsip terakhirnya. Namun situasi jelas tidak memihaknya. Jiang Cheng akhirnya menyampaikan syarat dengan jelas. Tawaran itu terdengar sederhana dan terbatas waktu. Tidak ada jebakan yang terlihat. Harimau terkejut dengan isi tawaran tersebut. Ia memastikan kembali untuk memahaminya. Kesepakatan itu terasa terlalu ringan. Ia mulai mempertimbangkan dengan serius. Dalam pikirannya, kerugian dan keuntungan ditimbang cepat. Kecurigaan masih tersisa. Harimau menaruh kemungkinan bahwa Jiang Cheng bukan orang biasa. Lingkungan di sekitarnya juga terasa aneh. Segalanya tampak penuh misteri. Jiang Cheng menunggu jawabannya dengan santai. Sikapnya tidak terburu-buru. Kepercayaan dirinya semakin terasa. Harimau melirik ke arah Da Huang. Sosok itu memperkuat firasat buruknya. Sekte ini jelas bukan tempat normal. Akhirnya, harimau menyetujui kesepakatan tersebut. Keputusannya diambil dengan setengah enggan. Namun ia masih menyimpan niat lain. Jiang Cheng segera mengatur langkah selanjutnya. Semua berjalan cepat dan terencana. Posisi harimau langsung ditetapkan. Harimau mengenakan pakaian barunya dengan ekspresi campur aduk. Ada rasa canggung sekaligus bangga. Situasinya terasa absurd. Jiang Cheng menyatakan kondisi internal sekte kini lengkap. Ia mulai menatap tujuan yang lebih besar. Ambisinya semakin jelas. Jiling Han menanyakan maksud dari rencana berikutnya. Semua orang mulai menunggu arah baru. Perhatian tertuju pada Jiang Cheng. Jiang Cheng menjelaskan rencananya dengan sederhana. Ia ingin merekrut murid baru dengan standar seperti mereka. Para murid terdiam mendengar penjelasan itu. Bagi mereka, standar tersebut terdengar tidak biasa. Keraguan muncul secara alami. Jiang Cheng menegaskan prinsipnya sebagai pemimpin. Ia lebih memilih kualitas daripada jumlah. Arah sekte Feixian pun semakin jelas.